Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Wafiroh, NIM 42. Saya dari kelas PKIP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai konseling. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang konseling? Kalau menurut saya, konseling sendiri adalah suatu kegiatan layanan yang dapat membantu seseorang atau sekelompok orang melalui proses wawancara untuk memecahkan masalah dan pemahaman tentang diri dan lingkungan sehingga terciptalah perubahan perilaku. Tujuan dilakukannya konseling adalah membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku. Selain itu, konseling digunakan agar individu dapat memahami dirinya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan juga dapat membantu kita untuk memiliki rasa kesadaran diri tentang potensi-potensi yang ada dan membangun prinsip yang ada pada diri kita. Konseling sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, konseling individu, yaitu konseling yang memungkinkan klien untuk mendapatkan layanan secara langsung atau tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi. Yang kedua, ada konseling kelompok, yakni kegiatan seorang atau sekelompok orang dalam memecahkan masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Dalam proses konseling, ada yang namanya pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam konseling. Pendekatan dalam konseling berkaitan dengan cara pandang atau pemikiran tertentu yang mendeskripsikan tentang landasan filosofis konsep manusia, problematika manusia, dinamika dan perkembangan, serta terapi atau hal-hal yang bersifat terapeutik untuk penanganan permasalahan manusia. Yang kedua, ada metode konseling. Metode konseling adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang digunakan dalam proses konseling untuk membantu individu mengatasi masalah, memahami diri sendiri, dan mencapai perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Metode konseling dapat mencakup teknik-teknik seperti wawancara, observasi tes, yang biasanya dipilih berdasarkan kebutuhan klien dan tujuan konseling yang diinginkan. Metode berdasarkan keterlibatan konselor ada 3. Yang pertama, metode konseling direktif. Apa sih metode konseling direktif itu? Konseling direktif itu metode yang melibatkan konselor secara dominan karena proses dinamika pengentasan masalahnya mirip dengan penyembuhan penyakit atau yang biasanya disebut dengan konseling klinis. Pendekatan ini dipelopori oleh William dan Darley yang berasumsi bahwa klien tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, klien membutuhkan bantuan dari orang lain, yakni konselor. Jadi inisiatif dan peran utama pemecahan masalah itu lebih banyak di konselor. Klien bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor. Dalam konseling direktif ini sangat dibutuhkan data yang lengkap tentang klien agar tidak salah dalam mendiagnosisnya. Oh ya, konseling direktif ini sering juga disebut dengan konseling beraliran behavioristik karena berorientasi pada pengubahan tingkah laku secara langsung. Karena itu juga pemecahan masalahnya didasari dengan hasil diagnosis. Langkah-langkah umum yang konseling direktif lakukan antara lain, yang pertama dengan analisis tentang klien, yang kedua pensintesisan data untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pada diri klien, yang ketiga adanya diagnosis masalah, yang keempat prognosis atau prediksi tentang pengembangan masalah selanjutnya, yang kelima ada pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan peninjauan hasil-hasil dari konseling. Yang kedua, ada metode konseling non-direktif, yakni metode konseling yang konselor tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses konseling dan konselor hanya memancing dengan pertanyaan kepada konseli. Jadi, upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien kebalikan dari konseling direktif nih. Konseling non-direktif juga disebut dengan
Client Center Therapy, yaitu pendekatan yang dipelopori oleh Carl Rogers. Dari pendekatan ini, klien diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikirannya secara bebas. Pendekatan ini berasumsi dasar kalau seorang yang mempunyai masalah pada dasarnya punya potensi dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi karena hambatan, potensi dan kemampuannya itu tidak bisa berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mengembangkan dan memfungsikan kemampuannya itu, klien butuh bantuan kan? Jadi, di dalam konseling, peran utama pemecahan masalah itu ada pada kliennya sendiri nih. Terus peranan konselor adalah menyikapi suasana agar potensi yang ada di diri klien dapat berkembang secara optimal. Menurut Roger, udah tanggung jawab dari klien untuk membantu dirinya sendiri dalam memecahkan masalah. Pendekatan konseling non-direktif ini sering juga disebut dengan pendekatan beraliran humanistik, yaitu menekan pentingnya pengembangan potensi dan kemampuan yang secara hakiki ada pada setiap individu. Yang ketiga, ada metode pendekatan konseling elektrik, yakni metode pendekatan gabungan dari metode direktif dan non-direktif. Dalam kenyataan, praktek konseling tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu teori saja. Pendekatan teori mana yang cocok digunakan dan ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama, sifat masalah yang dihadapi, misalnya kesulitan atau kekompleksannya. Yang kedua, kemampuan klien dalam memainkan peran dalam proses konseling. Yang ketiga, adanya kemampuan dari konselor itu sendiri. Ada yang merasa dirinya lebih cocok satu teori saja, dan ada juga yang berusaha untuk menggabungkan kedua atau bahkan lebih dari teori-teori tersebut. Kebanyakan di antara mereka bersikap elektrik yang mengambil kebaikan dari dua pendekatan atau beberapa teori yang ada sesuai dengan permasalahan klien. Nah, sikap elektrik ini yang menjadi asal konseling elektrik. Selanjutnya, ada teknik konseling. Teknik konseling adalah cara praktis atau teknis yang membutuhkan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan pada proses konseling. Adapun teknik yang biasanya digunakan konselor yakni menggunakan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Dua jenis pertanyaan ini biasanya kita pakai ketika ada teman yang sedang curhat, dan pertanyaan ini untuk mengetahui permasalahan utamanya itu apa. Contoh dari pertanyaan tertutup itu, kamu pas diperlakukan seperti itu marah atau tidak? Jadi jawabannya memang singkat dan spesifik. Kadang jawabannya itu bisa menyangkal karena memang menyudutkan dan tidak berkembang. Pertanyaan ini biasanya hanya dijawab seperti saya tidak marah, biasa saja, atau ya, saya marah. Biasanya pertanyaan ini dipakai untuk informasi yang akurat. Sedangkan pertanyaan terbuka itu contohnya seperti ini. Kamu saat diperlakukan seperti itu sama dia, perasaan kamu bagaimana? Jawaban dari pertanyaan itu pasti berkembang dan bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya dan yang selama ini dia pendam. Jadi informasi yang kita dapatkan itu lebih luas. Nah, ini penting sekali karena inti masalah itu tergantung informasi yang konselor dapatkan. Bahkan konselor profesional juga akan kesulitan kalau informasi yang didapatnya itu kurang. Oleh karena itu, misalkan kita sebagai konselor berbohong ataupun menutup diri, ini akan membuat konselor kesusahan dalam membantu menyelesaikan masalah. Dan semisalkan konselor membantu, itu bisa saja membuat kekeliruan dalam penanganannya karena informasinya ditutupi. Biasanya konseling yang tertutup dulunya terdidik dari orang tua yang memaksa untuk menjadi orang kuat dan juga mandiri. Jadi saat mereka sudah besar, dia akan merasa kesulitan untuk meminta bantuan, kesulitan untuk membuka diri dari masalah-masalah yang mereka hadapi karena mereka merasa hal tersebut adalah lemah, dan kepribadian mereka akan menolak mentah-mentah terhadap masalah tersebut. Nah, kalau kita menemukan kasus orang yang seperti ini dalam konteks membuka diri,
itu ada penanganan tersendiri, sehingga kita sebagai konselor tidak dapat mendiagnosisnya secara asal dan terburu-buru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.